bukan sekali dua kali bang. Jadi kalau nggak bini gua, anak gua yang dibully bang, dengan seseorang itu gitu kan, sama si B itu, gua nggak bisa sebutin namanya. Oke. Akhirnya sempet gua tegur bang. Awalnya sih gua nggak emosi bang, udahlah gua tahan gitu kan. Ya gua bilang kalau lu mau bully gua, lu mau habisin gua nggak masalah, tapi jangan bawa keluarga gua, anak gua nggak tahu apa-apa, gua bilang. Benar. Ya akhirnya dia sampai nantangin gua gitu. Nantangin. Ya emang gua takut katanya sama lu jangan mentang-mentang mantan pembunuh, memangnya gua takut sama mantan pembunuh. Nah dari situ bang, gua emosi. Waktu itu kebetulan gua nemu sajam, gua tusukin ke perutnya. Yang tangannya putus? Mau gua kejar, cuman gua dihalangi sama anak gua bang. Jangan ya katanya, udah biarin aja, ikhlasin aja katanya. Yang penting kasihan sekarang gimana caranya, udah mau sore, pemakaman ini bisa secepatnya dipindahin gitu. Nah, di situ akhirnya warga masyarakat mungkin ngelihat gua kasihan atau gimana nggak tahu bang, akhirnya masain ke gua. Dan yang gua kaget begitu gua turun bang, kan awalnya gua nggak lihat jelas tuh karena emosi gitu kan, gua tarik papan. Dan akhirnya gua turun ke bawah, lihat jenazah almarhum itu masih utuh. Alhamdulillah aman sih, nggak ada apa-apa di malam itu. Tapi di malam Jumat kemarin pas mau takbiran, malam takbiran ini. Iya. Gua sempat dengar orang jalan di depan rumah tuh keliling-keliling. Gua mikirnya mungkin orang takbiran nyari air buat wudhu gitu. Di jam 12 tuh udah, tapi perasaan gua di sini kan nggak ada yang takbirannya sampai jam 12 tuh. Kemarin udah sepi bang jam 12 tuh. Tapi didengar-dengar di masjid depan juga udah nggak ada orang tuh, udah pada bubar gitu kan. Udahlah, gua mau tidur, duduk pintu tuh. Gua kira tetangga mau ngapain, minta kopi, air buat bikin kopi gitu kan. Pas gua buka, nggak ada. Pas begitu gua nengok di samping, sosok almarhum. Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gua Arfi. Malam ini gua datang lagi ke wilayah Sukabumi untuk melanjutkan kisah yang sempat gua angkat di minggu-minggu lalu. Mungkin lu ingat Kang Opik, kisah tragisnya yang sangat panjang ya, yang berkaitan dengan peristiwa yang sangat mengerikan lah. Bagaimana dia gelap mata dan menghabisi istrinya, dan akhirnya istrinya menghantuinya. Dan di kisah ini adalah final dari semuanya. Bang Opik akhirnya, setelah kami syuting kemarin terakhir, beliau diundang oleh keluarga sang istri untuk menyempurnakan jenazah sang istri yang dulu sempat dipergunakan untuk melakukan balas dendam terhadap Bang Opik melalui perantara seorang dukun sakti. Nah, di sini Bang Opik akan menceritakan apa yang terjadi beberapa hari lalu nih ya. Ini baru beberapa hari lalu. Bang Opik menggali makam itu untuk disempurnakan yang selayaknya sebagaimana semestinya agar semuanya kembali damai dan tentram. Lo pengen lihat Bang Opik yang mana, tapi hari ini dia nggak pakai topi. Oke Bang Opik, apa kabar? Alhamdulillah bang, sehat. Ya ganteng banget nggak pakai topi ini. Tinggalan bang topinya bang. Tinggalan tadi ya? Tinggalan topinya iya. Bang Opik ini kalau bisa kita bilang kan, kisah yang Bang Opik ini kelanjutannya baru terjadi beberapa hari lalu ya? Betul. Awalnya Bang Opik ini berarti diundang oleh pihak keluarga. Awalnya anak bang. Anak gimana anak tuh? Yang dari almarhum ngabarin, disuruh mantan mertua sih suruh ngabarin ke sini. Katanya waktu itu kan kita pernah bilang ke abang mau dipindah makamnya gitu kan. Jadi minta disaksiin sama gua waktu itu. Dan akhirnya gua nyampe lah ke sana di hari Jumat kemarin. Bukan Jumat kemarin yang lebaran ya, Jumat satunya lagi. Gua nyampe ke sana tuh pagi. Pagi ya? Pagi. Alhamdulillah di sana udah penuh orang bang di pemakaman itu. Cuman mohon maaf banget di sini gua nggak bisa ngasih dokumentasinya ya. Karena waktu itu gua dilarang keras bawa HP ke sana oleh pihak keluarganya. Oleh pihak keluarga. Sensitif sih ya. Sensitif ya. Oke, tahan dulu Bang Opik sebentar. Nah, ini kisah Bang Opik gimana beliau menyempurnakan jenazah almarhumah istrinya. Buat lu semua yang pengen cerita kayak Bang Opik, lu bisa hubungi nomor ya, WhatsApp yang tertera di sini. Selagi lu ada di Indonesia ya, mau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera, kecuali Papua gue masih skip, duitnya belum ada. Lu bisa hubungi nomor di sini, pasti lu gue datengin kalau emang ceritanya layak untuk diangkat. Ya, Bang Opik, oke, abis ini silahkan cerita, gue nggak akan potong kecuali kepaksa. Dah. Halo, gue Arfi. Sekarang gue berada di Sukabumi.
untuk mengetahui lanjutan kisah Bang Opik yang Jumat lalu melakukan pembongkaran makam mantan istrinya yang dahulu dibunuh olehnya, sekaligus untuk mengakhiri kutukan ilmu hitam yang dilakukan oleh keluarga sang istri beserta selingkuhannya. Di episode ini semua akan terbongkar secara terang benderang kenapa Bang Opik selama ini dihantui sosok istrinya yang menuntut balas dengan sangat ekstrim. Dan di sini pun dia bertemu dengan dukun jahat yang menghancurkan hidupnya. Buat kalian yang baru melihat episode ini, wajib menonton episode 1 dan 2-nya yang menceritakan rentetan peristiwa mengerikan kenapa Bang Opik membantai istrinya dan hal-hal mengerikan apa yang dihadapi oleh narasumber sampai terjadi seperti ini. Link cerita akan gue taruh di kolom komentar paling atas. Lu mau tahu kan kisah selanjutnya? Lu siapin deh tuh rokok, kopi, dan cemilan karena kisah ini akan menjadi kisah yang sangat menyeramkan. Oke, kita gas brother. Nah, sebelum gue mulai, mungkin buat yang belum pada nonton ya, kisah Bang Opik ini lu bisa kalau mau tahu episode 1 dan 2-nya nanti ada di kolom komentar, gue pin di paling atas. Tapi gue sedikit review di sini bahwasannya kemarin Bang Opik, sebelum kita lanjut ke masalah pembongkaran makam ya, ada banyak pertanyaan dari para netizen kemarin. Salah satunya dari yang paling sering itu kan saat kejadian bisa dibilang Bang Opik melihat istri berdua dengan seseorang laki-laki. Dan di kejadian itu sang laki-laki itu kan sempat Bang Opik tebas. Betul. Ya kan? Ya maaf, kurang lebih tangannya putus. Nah, setelah itu yang Bang Opik tahu tentang orang ini apa sih? Itu pertanyaan dari para netizen. Mungkin Bang Opik bisa ceritain setelah Bang Opik keluar penjara dan bagaimana? Untuk selingkuhannya itu Bang, karena waktu di malam itu nggak kena ya, dicari Dikejar. sama gua sama temen juga nggak ada, dia kabur. Akhirnya kan gua tunda gitu kan, gua kabur ke sana ke sini. Waktu itu posisi gua buron, nggak bisa lah nyari dia, nggak ketemu. Dan akhirnya habis keluar dari penjara itulah yang gua cari, benar-benar gua cari Bang. Bang Setelah Opik gua nyari bebas. informasi tentang dia. Jadi kebetulan si selingkuhannya itu kan masih satu kampung Bang sebenarnya. Satu kampung sama mantan istri. Karena jujur ya, gua taunya itu setelah gua keluar dari penjara ini. Bang Opik Jadi, dengar dari mana itu? Gua kan masih penasaran tuh Bang. Waktu itu karena dendam gua masih dendam lah gitu kan. Pertama keluar dari penjara itu yang paling ada di dalam pikiran gua cari nih. Orang yang ngancurin keluarga lu. Yang selingkuhan mantan gua bilang kayak gitu kan sama teman-teman, sampai gua nyebar teman-teman. Akhirnya ada salah satu teman-teman yang dari kampung almarhum tuh ngomong, sebenarnya dia itu diumpetin Bang dulu tuh. Begitu kejadian tuh dibawa ke rumah sakitnya pun ngumpet-ngumpet katanya. Karena waktu kalau menurut saksi mata teman gua pribadi ya, teman dekat gua itu tangannya putus Bang, diamputasi, nggak bisa disambung. Oke. Habis dioperasi di rumah sakit itu diterbangin ke tempat kakaknya katanya, ke Malaysia. Dibawa ke Malaysia. Dibawa ke Malaysia. Nah, lama banget kan selama gue di penjara tuh gue nggak tahu kabarnya kan. Nah, mungkin dapat beberapa tahun di Malaysia dia pulang Bang. Pulang dan temen gue ngabarin kalau si itu tuh, kita sebut namanya si A aja gitu kan. Si A itu suka nongkrong di sini sampai gue cari tuh Bang. Lu masih dendam waktu Masih itu? dendam waktu itu, masih kepikiran gue pengen balas dendam lah gitu. Iya. Tapi ya kebetulannya itu nggak pernah ketemu. Cuman ada kabarnya kemarin di sini ada nongkrong, gue cari ke situ nggak ada. Sampai akhirnya dengan sendirinya gue bosen kan nyari-nyari itu, dan ya udahlah gue bilang kan nggak masalah gitu kan. Tapi aku yakin nih, gue bilang sama teman-teman, suatu saat pasti ketemu sama gue gitu kan. Dan ya sampai sekarang belum ketemu Bang, cuman kemarin gue ketemunya tuh Pas lagi di pembongkaran. Nah, itu kita tahan dulu sebelumnya, sorry. Ini kan artinya ada sebuah cerita nih, maksudnya orang ini sekampung sama mantan almarhumah istri, dan di situ kan Bang Opik kejadiannya kan di Tangerang. Artinya dia dari kampung ini nyamperin ke Tangerang sengaja Karena dia masih suka sama bini gua. Karena dia mantannya. Jadi sebenarnya dia itu dijodohin Bang. Oke. Sama si mantan mertua gua tuh, si almarhum itu dijodohin sama selingkuhannya tuh. Karena mungkin waktu itu dia nggak suka, nah akhirnya putus lah. Sampai akhirnya ketemu sama gua dan nikah sama gua. Nah, sesudah nikah sama gua, mungkin si cowok itu masih penasaran lah, si A tuh sama bini gua, entah pakai ilmu apa gitu kan. Ya mungkin pakai pelet lah sampai dia mau selingkuh kayak gitu juga. Dari awalnya kan dia udah nggak mau. Oke, berarti emang sudah ada
cerita lama antara mereka berdua. Karena dia tuh pernah dijodohin sebelum menikah sama gua tuh, dia udah sempet dijodohin sama orang tuanya. Dengan orang si A ini. Sama si selingkuhannya itu. Oke. Jadi sebenarnya gua juga dapat informasi bang dari orang terpercaya ya. Cuman gua nggak bisa sebutin namanya di sini. Oke. Ternyata si almarhum itu arwahnya itu sengaja dibangkitin sama dukun itu karena apa? Jalannya yang bawa dukun ke keluarganya si almarhum itu, ya ke mantan mertua gua, itu berdasarkan saran dari si selingkuhannya almarhum bang. Dia menyambungkan antara dukun ini ke keluarga mertua. Katanya kalau memang pengen balas dendam nih, gua punya cara kayak gini gitu. Itu orangnya ada dan dia bisa mempertanggungjawabkan dari omongan-omongannya. Sampai dia juga kalau ada orangnya katanya temuin aja sama gua. Soalnya waktu itu gua denger langsung, bukan pinjam telinga ataupun mata. Jadi kalau secara kasarnya sedikit dihasut lah. Nah akhirnya ya mungkin karena orang tuanya sakit hati sama gua, akhirnya nurut lah sama si selingkuhannya itu. Karena memang dia itu udah deket sih bang, selingkuhannya itu. Karena ya itu tadi, sebelum sama gua tuh dijodohin dulu sama dia, cuman waktu itu udah sempat pisah lah sama almarhum gitu kan. Dan berhubung dia juga dendam kesumat juga, maaf kan dia bisa dibilang jadi cacat. Sampai sekarang hilang tangan kanannya bang, sebelah. Bang Topik cari, akhirnya nggak ketemu. Nah oke, ini ada pertanyaan lagi beberapa netizen kemarin. Kan ibaratnya yang terakhir Bang Topik tuh sakit hati sekali kalau yang namanya sampai keluarga Bang Topik yang nggak tahu menau ikut dibully ya. Betul. Nah, kejadian paling parah seperti apa Bang Topik alamin yang mengalami keluarga yang masih berhubungan dengan pembulian dari orang-orang ini? Jadi pernah sih ya, belum lama lah, beberapa tahun kemarin lah, mungkin sekitar 1,5 tahun juga belum ada sih bang, 1 tahun ya kurang lebihnya. Itu sempat gua sakit hatinya udah mempuncak bang, karena apa? Jangan gua, abang tahu sendiri gua punya anak kecil tuh. Jadi anak gua tuh pulang nangis bang, nangis ngerasa dihina, dan dia selalu dibilang anak pembunuh bang. Oleh tetangga gue sendiri sih. Oke. Dan akhirnya di situ gue udah lepas kontrol gitu bang, karena bukan sekali 2 kali bang. Jadi saya kalau nggak bini gue, anak gue yang dibully bang, dengan seseorang itu gitu kan, sama si B itu, gue nggak bisa sebutin namanya. Oke. Akhirnya sempet gue tegur bang. Awalnya sih gue nggak emosi bang, udahlah gue tahan gitu kan. Ya gue bilang kalau lu mau bully gue, lu mau habisin gue nggak masalah, tapi jangan bawa keluarga gue, anak gue nggak tahu apa-apa, gue bilang. Benar. Kan. Ya akhirnya dia sampai nantangin gue gitu. Nantangin. Ya emang gue takut katanya sama lu jangan mentang-mentang mantan pembunuh, memangnya gue takut sama mantan pembunuh. Nah dari situ bang, gue emosi. Waktu itu kebetulan gue nemu sajam, gue tusukin ke perutnya. Dari situ gue masuk lagi 1,5 tahun. Gara-gara keluarga dihina. Kalau gue nggak terima bang, kalau anak gue yang dibully bang. Harga diri. Kalau mau bully gue lah semau kalian. Gue nggak bakal marah, nggak bakal sakit hati, karena gue ngerasa gitu bang. Ya kalau dibilang mantan, ya gue mantan pembunuh lah intinya gitu kan. Gue merasa gitu, nggak bakal marah. Tapi kan apa dosa anak gue sama bini gue harus dibully di tempat umum? Mendingan bang kalau di tempat sepi, di sekolahan. Dia tuh udah tua bang, seumuran gue. Udah tua, anak kecil ngebully lagi. anak kecil. Wah, itu kan udah di luar. Iya. Intinya naral lah gitu kan. Kalau memang benci sama gue, kenapa nggak langsung ngomong aja ke gue gitu kan, biar enak lah kita ngobrolnya gitu kan. Di situ gue udah sempet sabar bang, coba nahan-nahan, cuman dia nantangin gue gitu kan. Seolah-olah dia tuh pengen nunjukin kalau dia tuh berani sama gue gitu kan. Jadi dia tuh bukan sekali intinya gitu kan, di setiap ketemu sama anak gue bang. Anak Bang Opik waktu itu umur berapa sih digituin? Ya sekarang kan kelas 5, di waktu kelas 4 SD kemarin. Oh, setahun lalu, masih baru. Setahun. Nah harusnya kan gue di penjara tuh 1,5 tahun kan ancamannya, cuman ya gue jelasin kronologinya ke polisi juga, dan banyak juga dukungan dari teman-teman yang lain. Akhirnya gue nggak nyampe setahun juga keluar bang. Harusnya diancamnya sih 1,5 tahun katanya gitu kan, karena ya nusuk orang gitu kan. Jadi hukumannya apa sih dibilang sama polisi itu senjata tajam ya istilahnya, sampai mengakibatkan korban terluka gitu kan. Tapi alhamdulillah ada salah satu teman juga yang sebagai pengacara gue dibantu di situ bang, dan akhirnya bukan mutlak kesalahan gue gitu kan. Ya ada sebab akibat lah. Gitu kan, akhirnya gue cuma beberapa bulan lah, kurang lebih dari hukuman itu nggak nyampe setahun lah bang. 10 bulanan lah gue. 10 bulanan seperti tahan lagi. Akhirnya gue keluar. Gitu. Iya tapi sih yang namanya
keluarga ya, apalagi anak kita digituin. Wah, nggak usah lu, gue juga mungkin sama kali kayak lu. Ya harusnya jangan ke anak gitu, Iya, Bang. jangan ke anak lah, urusan sama kita aja lah. Kalau memang gitu. dia nggak suka sama gue, kenapa nggak langsung ngomong aja? Bener. Wah, luar biasa ya berarti yang diamin Bang Topik dan keluarga nih ya. Wah, ya mudah-mudahan terjawab ya netizen yang pada nanya tentang Bang Opik, apa yang terjadi setelah itu, ya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang Bang Opik, nah awal mulanya Bang Opik bisa ikut, kan bisa dibilang ceritanya adalah di episode lalu tuh ada salah seorang dari keluarga korban, ya keluarga mertua lah, yang ngasih kesaksian bahwasannya memang Bang Topik dikerjain. Betul. Ya kan, dan dia rela bersaksi untuk itu. Dan akhirnya kalau nggak salah di cerita yang terakhir, Bang Opik bisa diundang oleh keluarganya itu untuk menyempurnakan lah. Betul. Kan bahasanya Bang Opik udah sempat ngancam, kalau lo masih kayak gini ya sekalian deh, kan gitu. betul. Akhirnya pihak keluarganya mungkin berpikir ulang, akhirnya mungkin cari jalan damai ya, maksudnya. Nah, itu Bang Opik bisa untuk seperti itu tuh gimana awalnya? Awalnya dari anak ngabarin, Bang. Katanya si mantan mertua tuh nyuruh sama anak gua untuk ngobongin gua, karena jujur nih di sini gua bongkar semua aja lah ya. Karena mungkin mereka ngerasa terancam juga sih sama gua, karena gua pernah ngomong kalau memang masih terus-terusan si almarhum dibuat seperti itu dan nggak cepet-cepet disempurnain, nanti bisa semuanya gua bantai, gua gituin aja. Sama orang-orang yang merasa melakukan itu gitu kan. Nah, akhirnya mungkin di situ juga dia mikir, dan keduanya juga mungkin dia lama-lama kasihan lah sama anaknya dia kan. Jadi intinya Korea ini gentayangan terus. Nah, dikabarin akhirnya di hari Jumat itu gue berangkat dari sini, Bang. Pagi lah, alhamdulillahnya itu pakai kendaraan umum sih ya. Nyampe ke sana tuh siang. Pas begitu gue nyampe ke rumah mantan mertua tuh udah sepi, nggak ada orang. Nah, ketemulah sama tetangga itu kan. Wah, lagi di makam di bawah katanya, Bang. Lagi mau mindahin makam katanya. Ya udah, gua susul ke sana, udah rame orang, Bang. Udah rame, dan di situ baru setengah lah penggalian, belum beres gitu kan. Lagi digali, dan gua coba untuk nunggu gitu kan. Akhirnya gua disambut dengan respon yang ya ada yang seneng gua datang ke situ, ada yang Sinis. malah bilang mau ngapain juga ke sini gitu kan. Udah tahu kayak begini ngapain disuruh ke sini orang kayak gitu kan. Ya udah, gua santai aja gitu kan. Paling gua ribut nih gitu kan, nanti juga pengen tahu aja lah, gua diem. Dan akhirnya si mantan mertua nyamperin, udah santai aja di sini, kita bantu dulu aja gitu kan. Gali, waktu itu udah hampir jam 1, Bang, beres gali. Tapi yang gua awalnya sih gua diem, Bang. Itu kan udah dibuka makam tuh, Udah setengah digali. udah beres digali. Jadi kan masih papan jatinya masih ada sebagian tuh yang nutupin. Iya, papan miring itu. Papan miringnya itu. Lah, malah dia nunggu orang katanya. Nunggu siapa lagi, kan kaget, Bang. Ini dari tadi gua tungguin kok masih nungguin. Akhirnya gua nanya, nungguin siapa? Gue bilang, ya ada yang ngebisik ke gua, Bang. Salah satu saudaranya si mertua itu lagi nungguin dukunnya dulu gitu. Gua bilang jangan nunggu dukun lah, gue bilang. Sorry, maaf, ini dukun yang digunakan oleh keluarganya untuk ngebangkitin si arwahnya itu. Iya, untuk ngejar Bang Opik. Buat ngejar Dan gua. ini yang ditunggu. Ya. Oke. Nah, di situ gue langsung naik, Bang. Emosi Semanang gua lah, kan. iya. Langsung gue terpancing emosi, denger dukun itu kan. Sengaja tuh, Bang, gue langsung loncat ke makamnya, gue bukain, Bang, papannya itu Sendiri. gue lempar-lemparin ke atas. Kalau memang bener mau disempurnain, ngapain harus nungguin dukun itu lagi gitu kan. Pas Bener. begitu gue lagi di bawah, dukunnya datang, Bang. Datang. Ini kan alhamdulillah katanya. Dia ngomong, ngapain harus dibuka dulu gitu kan, nggak nungguin saya gitu kan. Sendiri dia? Enggak, ada bodyguardnya lah. Oh, dikawal? Dikawal 4 orang gitu kan. Ngapain katanya nggak nungguin saya, ini kan perlu ritual katanya kan. Ritual apa? Saya bilang kan ritual tai, gue bilang kayak gitu. Terus gue dipaksa untuk naik, dan gue juga ngalah, Bang. Itu udah terbuka, Bang, udah kelihatan lah lubang jenazah itu kan. Gue naik di situ, oh ini nih orang yang selama sekian tahun bikin hidup gue nggak tenang. Di situ kan gue udah sempet kepancing lagi, Bang, emosi, Bang. Udah gue bawa golok, Bang, Buat jaga-jaga. Benar, iya. Pas mau gue hantem, Bang, di situ gue ribut, Bang. Ya, gue kekeh pengen hantem dukun itu, dan dukun itu juga kekeh gitu kan. Nggak boleh ada pemindahan jenazah kalau nggak ada ritual gitu kan. Di situ kan ngapain harus nungguin dukun gitu kan. Sementara tokoh masyarakat di situ, kiai, ustadz, alim ulama banyak. Kalau memang mau disempurnain. Jadi akhirnya gue punya pemikiran jelek lagi, Bang. Wah, jangan-jangan cuman alibi doang nih dipindahin.
gitu kan, atau mau diapain lagi, sampai dia bilang harus ada ayam cemaninya belum datang, harus ada bunga setaman tuh, nggak tahu bunga segimana lah, saya nggak tahu. Di situ gua kepancing emosi dan akhirnya ribut dah gua di situ bang, sampai gua dipisahin. Ya gua ambil saja, minggir lah orang. Cuman pas gitu gua mau bertindak, gua lihat anak gua sama cucu gua nangis bang, mohon-mohon sama gua. Anak Bang Opik ada di situ? Ada di situ. Yang perempuan? Nyamperin. Dia teriak, ya tolong hargain katanya. Jangan bikin ribut lagi di sini. Kasihanlah almarhum. Jangan sampai ada lagi terjadi yang enggak gitu kan. Di situ gua lemes bang. Oke, gua bilang, gua ngalah. Dan akhirnya si mertuanya itu nanya ke gua, ya udah kalau emang lu pengennya kayak gimana? Ya gua pengennya dipindah, kalau memang mau dipindah, kalau memang mau disempurnain, sempurnain. Tapi nggak usah pakai ritual ayam cemani lah, bunga setaman. Kalau bisa usirlah dukun itu. Akhirnya entah apa yang diobrolin, si dukun itu berangkat ke mobil, dan pas begitu dia buka mobil, gua lihat si anjing ada, sorry bang, si itu ada bang, si A yang selingkuhannya bini gua di atas mobil dukun itu bang. Yang tangannya putus? Mau gua kejar, cuman gua dihalangi sama anak gua bang. Jangan ya katanya, udah biarin aja, ikhlasin aja katanya. Yang penting kasihan sekarang gimana caranya, udah mau sore, pemakaman ini bisa secepatnya dipindahin gitu. Nah, di situ akhirnya warga masyarakat mungkin ngelihat gua kasihan atau gimana, nggak tahu bang. Akhirnya masain ke gua, dan yang gua kaget begitu gua turun bang. Kan awalnya gua nggak lihat jelas tuh karena emosi gitu kan, gua tarik papan. Dan akhirnya gua turun ke bawah, lihat jenazah almarhum itu masih utuh. Kondisinya masih utuh? Masih gimana sih kalau orang meninggal? Cuman dengan tali pocong yang nggak dibuka semua, dari sini masih komplit bang. Cuman utuh seperti boneka yang udah mewot gitu. Gimana sih kalau kering kayak mumi gitu ya? Kering. Di situ gua kaget bang. Yang tadinya gua berani, ya akhirnya gua minta bantuan juga buat ngeluarin jenazah itu, buat ngangkat ke atas. Akhirnya dibantu sama warga, dan dari situlah diangkat ke atas, dan ada salah satu tokoh masyarakat yang datang bang, alim ulama gitu kan. Dia bilang, kok baru kali ini katanya ada mayat yang udah sekian tahun, malah udah berapa puluh tahun gitulah, kok masih kayak gini gitu kan. Nah mungkin inilah dampak dari ilmu hitam itu katanya. Nah si kiai itu nyuruh aku yang bukain semua talinya bang, di atas makam itu kan. Aku buka talinya, dan akhirnya entah ada doa apalah, jadi langsung dipindahin, diganti kain kafan baru bang. Saat Bang Opik buka gimana tuh, maksudnya kondisinya? Lebih ngeri dari awal bang. Oh gitu? Ya gimana sih, sosok mayat yang kering, tapi yang gua masih kebayang sampai sekarang tuh bang, lukanya itu masih jelas. Luka bekas jahitannya itu masih jelas di sini, bekas sambungan jahitan kan. Dulu kan gua bilang, diceritain yang dulu tuh mau putus kan, jadi dua ini dada dari sini kan. Ini di situ kelihatan bekas jahitannya bang, masih. Artinya kulitnya pun masih mengkerut. ada? Masih ada. Jadi masih utuh dengan kulit, tapi udah mengkerut bang. Gimana sih, udah kering. Dan di bibirnya juga masih ada, cuma udah kering. Ini kelopak mata nggak bolong. Pokoknya nggak seperti mayat, layaknya mayat yang udah lama bang. Kayak yang di open kering gitu, gimana sih? Itu masih seperti itu. Sampai sebenarnya gue berani nggak berani, cuman gue ngeberaniin diri mungkin ya karena gue nggak tega juga lihat almarhum gitu kan. Di situ gue sambil baca doa sebisa-bisa, dan gue minta maaf sebenarnya sebanyak-banyaknya sama almarhum, dan gue buka tuh bang tali-talinya, dan diambil sama gue, suruh dipisahin, dan diangkat juga sama gue berdua sama mamangnya, digantilah sama kain kapan yang baru, dan kapan yang lamanya disuruh dibakar. Suruh bakar? Soalnya inilah di sini katanya letak kunci ilmu hitamnya. Ilmu hitamnya di kain kapan ini. Memang aku juga, gue juga agak heran kenapa sekian lama kok kain kapannya masih utuh bang. Cuman ya udah kotor campur tanah sama percak-percak bekas mungkin apalah, rembesan dari badan itu kan. Nah dari situ dibawa lagi, habis dibungkus lagi ulang kain kapan baru, dan habis dibungkus itu si ustadznya ngomong kalau bisa dibakar di sini aja, di lokasi. Dan abunya itu sudah dimasukin ke bekas makamnya. Jadi, abu kainnya, kapannya itu dimasukin ke makamnya lagi, dan ditutup. Habis ditutup itu kita ya si jenazah dibiarin dulu nih bang. Kita nggak tahu doa apa yang dibaca sama kiai di situ kan. Akhirnya kita ngebacain abu
si kain kafannya itu. Kita bacain doa di sana bareng-bareng sampai lama lah, sampai ada 1 jam mungkin, entah apa doa apa juga gua kurang paham kan doanya, gua ngikutin aja. Habis itu baru kita mulai lagi ke si jenazah, dimandiin lagi tuh. Mandiin ulang? Dimandiin ulang, dibungkus ulang seperti mayat baru lagi bang. Selayaknya mayat baru sih gimana? Pakai kapas lagi kan, mata mulut juga pakai. Habis dimandiin itu dibungkus lagi, dirapiin lagi, barulah dibawa ke makam. Dan itu jaraknya makam barunya dan makam lamanya berapa jauh? Lumayan bang, sekitar ya kalau jalan sih sekitar 200 meteran lah, lumayan lah. Lumayan ya. Ke itunya ke makam umumnya. Akhirnya nyampe di sana juga nggak langsung dimakami bang, masih dibacain doa dulu tuh kuburannya tuh, sama diadanin aja sampai 3 kali ngadanin tuh sebelum dimasukin gitu kan. Habis itu habis diadanin baru dimasukin tuh bang. Nah, habis dimasukin situ tutup lagi, terus ditutup pakai tanah. Kita baca doa lagi tuh, ngaji lagi bareng-bareng. Nggak langsung beres tuh hari itu bang, nggak gitu aja. Kita doa ngelakuin tahlilan ulang. Jadi habis baca doa di makam, kita pulang itu ngaji lagi tuh sama ustaznya, disuruh ngaji lagi terus. Dan di waktu ngaji itu gue sempat lihat si almarhum ada di depan rumah, tapi dengan sosok yang udah nggak gimana ya, udah nggak nyeremin kayak dulu lah, yang berdarah-darah itu enggak, dengan postur tubuh yang kayak pakai gamis putih aja. Cuman dengan wajah yang kurang jelas sih, memang siluet bayangan kayak gitu. Tapi lu tahu itu dia? Nah, dia berdiri di depan rumah dan akhirnya gua ngerasa takut kan, gua nunduk dan gua lihat lagi nggak ada. Habis tahlilan sekitar jam berapa lah, habis isya lah gitu kan. Habis isya anak gua kesurupan. Anaknya Bang Opik. Dan dia bilang ngungkapin semua yang pernah dia lakuin gitu kan. Apa aja tuh, ngomong apa aja tuh? Jadi selama dia ngejar-ngejar gua di penjara itu sebenarnya dia itu ngerasa kepaksa. Jadi dorongan dari ilmu hitam itu. Jadi sebenarnya yang mau disampaikan itu apa, dan yang gua tangkap jadi apa gitu, karena pengaruh ilmu hitam itu. Jadi sebenarnya dia cuma minta tolong lepasin tali pocong gua selama gua di penjara itu niat dia tuh katanya bang. Cuman yang gua tangkepan lain lagi, dia megang kaki kayak mau nyekek, ngejar-ngejar terus gitu. Sebenarnya kalau perasaan dia selama itu tuh cuma pengen minta tolong, tapi nggak ada orang yang ngehiroin dia. Pingin disempurnain doang. Sebenarnya cuman nggak ada. Semua orang tetangga di situ pun kata dia yang dia minta tolongin kan sempat gempar juga ya di sana. Sosok almarhum itu gentayangan ke saudara-saudaranya. Itu semua takut. Cuma dia cuma minta disempurnain gitu aja. Oh, berarti di fase yang sama Bang Opik lagi dikejar-kejar, dan di kampungnya pun dia juga kelilingan minta tolong, minta disempurnain. Cuman karena warga mungkin sama kayak gua ketakutan bang, akhirnya nggak ada yang mau nolongin. Bukan nggak ada yang mau nolongin, karena dia secara penyampaiannya juga kan ya, namanya orang meninggal dengan sosok yang menakutkan. Siapalah orang yang berani untuk mendekat dan komunikasi gitu kan. Tapi kan ini bisa dibilang yang dipergunakan ini adalah jin korinnya ya. Jin korinnya. Ibarat yang namanya kita di Islam kan arwah udah nggak ada urusan lah. Betul. Ini jin korinnya yang digunakan oleh dukun dan dipaksa untuk ngejar Bang Opik. Betul. Nah setelah kan terakhir kali Bang Opik bilang tadi pas lagi tahlilan masih sempat ketemu sama almarhumah, ngeliat lah bahasanya. Iya. Setelah itu masih ada nggak apa setelah Bang Opik pulang atau gimana? Jadi di situ juga kan kesurupan tuh. Oh iya, ya, tadi dia kesurupan kan. Dia bilang kayak gitu dan dia mohon maaf, minta dimaafin lahir batin bang. Dan dia minta dimaafin seikhlas-ikhlasnya, dan di situ juga gua udah bilang udah ngemaafin dari dulu. Gua juga udah ikhlas, dan dia cuma satu bang. Dia belum tenangnya ini bang. Belum tenangnya karena mungkin janji gua bang. Janji apa tuh? Dulu gua pernah jual cincin dia buat gua ganti, tapi sampai sekarang belum gua ganti. Oh, yang buat sewa rumah? Itu dia masih kalau bisa secepatnya diganti biar dia lebih tenang di sana katanya. Masih ada janji yang belum selesai? Mungkin masih ada kaitan utang piutang lah sama gua gitu. Dan gua di sini nggak janji sih sama dia. Insya Allah nanti kalau ada rezeki gua ganti. Udah itu akhirnya dia nangis, lihat dia cuma nitipin, bilang titip anak gua, titip cucu gua, dan jangan lupa katanya lu harus sering liatin cucu gua dan anak kita gitu bahasanya. Jangan sampai sia-siain lagi anak kita seperti dulu katanya, sampai sekian tahun kamu nggak lihat-lihat anak kita, sampai
akhirnya anak kita nikah pun kamu nggak datang. Memang di situ gua nggak datang bang, karena gua nggak dikasih tahu gitu kan. Dan dia pesannya cuma terakhir tuh, tolonglah sering-sering nengokin anak ke sini dan jagainlah anak cucu kita gitu doang sih. Habis itu sadar, dan yang di situ kan gua nggak nginep tuh bang. Jam 10 malam tuh gua pulang pakai Grab kan. Pulang di situ tuh awal-awalnya gua ngerasain ada yang ngikutin bang. Ya gue sih mikirnya mungkin terbawa suasana tadi karena masih kebayang lah sosok jenazahnya kayak gimana ya, gitu masih, kan. ya. Mungkin gue ini mah mungkin perasaan gue aja gitu kan. Dan akhirnya gue nyampe ke rumah tuh malam sekitar jam 2 atau jam 3an lah kemarin tuh. Alhamdulillah aman sih, nggak ada apa-apa di malam itu. Tapi di malam Jumat kemarin pas mau takbiran, Sebelum malam takbiran kemarin ini. malam takbiran ini, Iya iya. gue sempat dengar orang jalan di depan rumah tuh keliling-keliling. Gue mikirnya mungkin orang takbiran nyari air buat wudhu gitu di jam 12 tuh udah. Tapi perasaan gue di sini kan nggak ada yang takbiran nyampe jam 12 tuh. Kemarin udah sepi bang jam 12 tuh. Tapi didengar-dengar di masjid depan juga udah nggak ada orang tuh, udah pada bubar gitu kan. Udahlah, gue mau tidur, duduk pintu tuh. Gue kira tetangga mau ngapain, minta kopi, air buat bikin kopi gitu kan. Pas gue buka nggak ada. Pas begitu gue nengok di samping, sosok almarhum. Cuman berdiri, tapi nggak menakutkan seperti dulu bang. Sekarang dia udah pakai gamis, kayak gamis gitulah potongannya, dan nggak nganjukin muka bang, cuma ngebelakangin. Dari belakang. Dari belakang. Pas gua mau samperin, gua tanya kan, mau gua tanya lah ngeberaniin diri gitu kan. Tapi dia kayak bayangan yang mudar gitu, langsung nggak ada. Dan akhirnya gua masuk, di situ gua dikasih ngantuk berat banget bang. Kayak orang yang gimana sih, udah seminggu nggak tidur gitu kan, udah nggak sadar aja tidur di situ, di ruang tamu itu gua tidur. Dan dia mimpinya kayak gitu. Dia masih nungguin janji gua bang. Tentang cincinnya. Tentang cincin itu katanya kalau belum diganti belum tenang. Jadi gua bingung juga, kok udah disempurnain kok masih kayak gini gitu. Apa memang kemarin itu ada cara yang salah, atau memang karena janji gua sama dia belum ditepatin? Itu aja yang masih tanda tanya sampai sekarang bang. Dan istri gua juga malam tadi kan, malam Kamis habis lebaran sempet dia ngelihat almarhum, karena udah tahu sih fotonya gue unjukin sama ke istri. Dan istri juga kan bukan sekali lah gitu kan, dulu juga sering kena teror juga kan. Sebelum kesini kan dulu juga nggak cuma gue doang bang, awal-awal nikah tuh sering istri juga diteror. Cuman kalau istri mah cenderung lebih berani, orangnya nggak pernah takut, nggak jelas lah gitu kan. Dan akhirnya kemarin tuh dia ngomong, tadi si almarhum ada, cuman sekarang wajahnya cantik gitu. Bersih sekarang mah. Istri ketemu juga berarti. Malam tadi tuh istri di jam 1:30 waktu ngambil wudhu mau Semalam? sholat. Nah semalam. Merinding gue. Cuman istri bilang dia mah sekarang nggak nyeremin gitu, cuman cantik, cuma senyum doang, itu doang udah. Cuma sepintas sih. Ini jujur rumah yang gua tinggalin ini bekas gua waktu pertama nikah kan gua tinggal di sini bang. Sama almarhum. Sama almarhum. Makanya itu rumah hancur itu kan udah waktu di penjara aja berapa tahun, 10 tahun. Terus kemarin gua Dari tinggal. tahun 99 ya. Diisi-isi lagi tahun 2013 kemarin waktu nikah sama istri yang sekarang kan. Jadi udah lama banget. Jadi kata orang tetangga di sini sih, sebelum gua isi sering lihat penampakan di rumah. Di rumah itu. Makanya jarang ada orang yang berani nginep di rumah gua bang. Kalau orang yang sekitar sini tahu mah nggak ada yang berani, karena udah sering lihat dulu penampakan. Dan Bro, ntar malam gua nginep situ bro. slow. Oh gitu. Nah, berarti itu sampai update yang terakhir yang semalam istri sempat ketemu. Nah, Bang Opik di sini kan bisa dibilang ya, kayak tadi Bang Opik sempat naik pitam, bahwasannya akhirnya tahu dukunnya yang mana. Nah, ini kan dukunnya sendiri bisa dibilang secara nggak langsung Bang Opik mempermalukan dia di depan banyak orang. betul. Apakah di situ dia sempat ada ngancem atau gimana ke Bang Opik? Iya, dia cuman bilang gini doang sih. Sama gue bang, liatin aja nggak bakalan tenang hidup lu gitu. Oh, gitu. Gue tantangin aja, jangan sampai ya, gue bilang yang kejadian sama almarhum kejadian sama kalian. Soalnya lu yang udah bikin hidup gue selama bertahun-tahun susah gitu kan. Sampai gue korban perasaan, dan sampai jadi korban pun anak gue gara-gara lu. Korban bulian gara-gara lu, gue gituin aja bang kemarin. Kalau memang lu punya nyali, di mana suatu saat ketemu sama gue, lu juga hati-hati. Gue gituin aja. Ancem balik. Sampai di situ juga gue sempat mau dilaporin sih, tapi nggak tahu sih besok atau lusa pasti ada panggilan. Dia bilang akan ngelapor.
Karena waktu itu salahnya lu gua tunjuk gini doang bang, gua tunjuk pakai golok. Oke, suatu saat lu ketemu sama gua juga lu harus hati-hati gitu. Jangan sampai yang kejadian sama si almarhum kejadian juga sama lu, gua gitu. Tapi gua udah tahu sih alamat si dukunnya orang mana dan alhamdulillah. Sabar, tenang, jangan. Jangan. Tapi artinya begini kan, nanti kalaupun sampai amit-amit terjadi panggilan Bang Opik, bisa menjelaskan itu ada yang namanya hukum sebab akibat. Betul. Kenapa sampai gua kayak gitu? Karena dia penuh dengan ngancem duluan. Iya. Hidup lu nggak akan tenang. Nah itu kan. Cuman di situ ada saksi bang, banyak juga saksinya yang siap kalau suatu saat gua dipanggil sama polisi. Beberapa temen yang di sana yang kemarin ngikut mindahin pemakaman siap jadi saksi kalau gua duluan yang diancam. Jadi bukan gua sengaja ngancam ke dia, itu enggak. Cuman dia ngancam duluan, akhirnya sampailah gua kepancing dan gua ngancam. Cuman salahnya gua kenapa harus pakai sajam menunjuk ke dia, gitu aja. Dan gua sempat dipoto sama bodyguardnya waktu gua ngancam pakai golok. Tapi ya alhamdulillah sih sampai sekarang mungkin nggak dilaporin atau memang belum, nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan walaupun iya ya oke lah gua hadepin, dan kenyataannya seperti itu kenapa gua harus mundur gitu kan. Karena prinsip gua nggak salah kok gitu kan. Justru dia yang selama ini ngeguna-guna almarhum sampai akhirnya di penjara pun gua sempat jadi disebut orang gila, sampai gua bertahun-tahun di rumah sakit jiwa gitu kan bang. Jadi kelakuan dia kan yang duluan ngerusak hidup gua gitu kan. Ya walaupun dia dibayar, kenapa harus mau seperti itu gitu. Gua siap untuk ngadepin gitu. Artinya ini semua diawali juga latar belakang dendam, si selingkuhannya ini tangannya putus. Memang awal-awalnya sih nggak ada niatan. Ini jadi gini bang ya, ada yang ketinggalan nih. Jadi setelah pemakaman, setelah tahlilan di malam itu, setelah beres anak gua kesurupan, si mantan mertua gua itu minta maaf sambil nangis bang. Oh ya? Awalnya dia nggak ada niatan katanya bang buat ngegunain ilmu hitam, nyuruh seorang dukun, itu nggak ada niatan. Cuman waktu itu dia dikuasai oleh nafsu dan sakit hati, marah lah ke gua. Dan akhirnya karena beliau itu, si mantan mertua itu kenal banget bang, deket banget karena memang pernah dijodohin lah gitu kan sama si almarhum. Jadi datang lah katanya tuh di waktu pemakamannya itu datang bang, sebelum dia ke Malaysia tuh ke rumah dulu, ke rumah. Setelah kejadian dimakamin dia datang nih dengan alasan melayat, dan dia juga katanya korban sambil nunjukin tangannya yang udah gak ada satu. Dan dia juga ngerasa, gue juga sakit hati pak, gimana kalau kita bikin kayak gini aja. Nah di situ awalnya nggak ada niatan, cuman karena terpengaruh lah di saat beliau masih emosi tinggi, nggak stabil dan termakan lah oleh omongan si selingkuhannya, dan akhirnya sampai mengiyakan. Dan yang ngemodalin dukunnya itu lah si selingkuhannya gitu. Dia cuma ikut-ikutan aja lah kalau si mertua mah gitu. Makanya pas kemarin gua kesana diancam kalau nggak disempurnain dan masih terus seperti ini, jangan sampai yang kejadian sama almarhum kejadian sama kalian gitu. Sekalian aja. Nah terpikirlah dari situ oleh si mantan mertua, dan dia ngerasa berdosa banget gitu kan. Dia juga lihat cucunya udah gede, cicitnya juga udah gede gitu kan. Akhirnya dia juga ya mungkin karena sering gua kesana minta maaf gitu kan, akhirnya dia sadar. Dan kemarin dia benar-benar minta maaf sambil meluk gua, dan dia bilang pintu selalu terbuka kalau memang mau lihat anak sama cucu kamu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya. Cuman ya itu tadi lah bang, karena hasutan si selingkuhan. Nah artinya bisa dibilang ini kan mertua kondisi lagi kalut, si selingkuhannya ini menghasut, ibaratnya minta izin boleh nggak dikerjain begini, dan diiyakan, dan dia dan dukun ini yang mengerjakan. Yang mengerjakan. Jadi cuman si mertua itu cuma ngikutin aja gitu. Dan dia juga nggak tahu kalau yang kejadiannya selama sekian tahun itu seperti itu, ke gua nggak tahu dia bang. Nggak tahu malah. Nggak tahu. Cuman disangkanya cuman buat gua gimana lah gitu kan. Tahu-taunya dahsyat banget. Ternyata dia nggak tahu kalau si sosok warinya yang dipanggil itu nggak tahu. Cuma ngerjain gua aja gitu biar gimana lah, nggak tahu gitu. Cuman dia minta maaf, dan dia mertua gua bilang kalau bisa maafin almarhum, maafin selingkuhannya, dan jangan sampai terulang apa yang terjadi sama si almarhum. Benar. Dan ini keterangan lengkapnya bisa dibilang datang di saat malam anaknya Bang Opik itu kesurupan, dan dia mengakui itu ya kalau dia itu emang nggak niat buat nakut-nakutin, tapi kayak dipaksa gitu dia untuk minta tolong sebenarnya bang. Cuman dengan posisi yang dia juga bingung katanya, perasaan dia itu nggak nakut-nakutin, tapi kenapa semua orang yang lihat penampakan itu takut gitu. Itulah ilmu hitam bekerja ya. Brengsek dukunnya tuh. Ini yang menarik lagi tuh yang kondisi menyangkut almarhumah ya. Di saat Bang Opik ngebuka itu, dia bisa dibilang
masih tergolong utuh ya. Karena saya pernah mewawancarai penjaga makam Jeruk Purut. Ada juga bahkan sudah 40 tahun dikubur itu jenazahnya utuh. Bahkan dia itu pas dibuka itu wangi semerbak semuanya. Ternyata masa hidupnya dia itu seorang hafiz Quran dan ibaratnya nggak pernah lepas dari agama lah. Nah ini menjaga ya walau alam ya itu ya, ibaratnya bumi pun nggak akan merusak dia gitu. Nah kalau di sini kan tadi yang menariknya si Ustadz itu bilang kalau apa mungkin ada campur tangan dari ilmu hitam yang menyebabkan si jenazah ini juga tidak sempurna harusnya kan sudah terurai ya. Nah itu Bang Opik sendiri di saat ngebuka itu apakah ada bau atau ada seperti apa, ada bagaimana yang Bang Opik rasain gimana saat itu? Tapi jujur Bang, di sini gue nggak bisa nutupin ya. Apapun yang gue alami di situ pasti gue ceritain karena memang gue di sini juga mau bilang Bang, waktu itu tuh kalau bau busuk enggak, cuman bau darah. Bau anyir banget, kayak gimana sih kalau kita habis potong hewan dan baru banget darah nempel di kayak darah baru. Amisnya kayak gitu. Itu semerbak, semua orang sampai pakai masker, separuh sampai ya kakak tuh pakai masker dan sebagian yang lihat tuh tutup. Karena gue mikirnya ya pengen sempurna lah, gue nggak mikirin bau sebenarnya, tapi itu pekat banget, nyengat. Awal-awalnya gue juga waktu belum dibuka apa-apanya belum kecium Bang, tapi pas gua bongkarin sambil emosi itu lama-lama langsung kayak darah yang baru ditumpahin ke tanah. Gimana sih bau amisnya kalau kita lagi motong hewan tuh, amis pekat itu. Dan sampai diganti 2 kali kain kafannya, dan yang ketiga kalinya alhamdulillah udah berkurang bau pekatnya. Setelah terakhir didoain sama Pak Kiainya itu. Kalau menurut Pak Kiai, praduga sementara, Allahu alam, kata Pak Kiai itu bukan karena itu karena pengaruh ilmu sesat dan nggak diterima sama bumi gitu. Dan mudah-mudahan untuk saat ini almarhum diterima dengan benar-benar lah, diterima dengan apa adanya gitu kan. Dan Bang Opik kan tadi sempat ya bisa dibilang agak ngamuk ya. Maksudnya saya juga sepakat dengan Bang Opik masalah kenapa kalau emang jenazah almarhumah mau disempurnakan, kenapa harus pakai tata cara dukun lagi? Kan itu udah aneh itu. Jadi itu permintaannya gini Bang. Jadi ini ada yang ketinggalan ya. Tadi kita nggak mendetail ya. Jadi karena jujur gua kurang fokus Bang di sini, dengar suara terus nih dari sebelah gua. Gua juga deh tadi. Jujur aja nih, makanya agak konsen gitu ke sana terus kan muka gua deh. Jadi sebelumnya itu kan setelah disampaikan untuk disempurnakan itu kan awal-awalnya nggak ada jalan keluar. Kata si A yang bukan mantan selingkuhan, yang mantan gua itu, nggak ada jalan keluar Pak, udah aja gituin gitu kan. Sementara mungkin bapaknya ngerasa berdosa banget lah sama anaknya berbuat hal seperti itu. Akhirnya dia terus-terusan ngedesak dan akhirnya dia mau dengan syarat harus ada ritualnya lagi katanya. Bapaknya mendesak untuk disempurnakan, tapi si mantannya ini ya kalau emang mau begitu pakai tata cara gua. Gitu, harus ada ritual lagi lah seperti awal gitu kan. Ya awal-awalnya sih diminta ayam cemani, cuman nggak sengaja nggak disediain karena nggak ada di sana. Kalau untuk bunga staman ada lah, bisa dicari lah, mungkin bunga rampe di pasar juga ada lah, banyak kayak gitu. Cuman kalau untuk ayam cemani katanya susah, dan di situ awal-awalnya sih mau nungguin dukun itu Bang. Cuman karena berhubung gua yang ngamuk di situ, akhirnya takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan, akhirnya ngikutin lah cara gua untuk nyuruh Pak Kiai itu. Awalnya nggak ada kiai sana, cuman keluarga dan teman-teman yang lain lah, tetangga gitu kan, dan nungguin si dukun itu mau ada ritual ulang lah, mau diapain. Gua situ mikirnya kalau memang mau disempurnain ngapain harus, udah tahu sesat kan dari awal juga, kenapa harus pakai dukun sesat lagi, bukannya bener, akhirnya kan nanti dampaknya ke gua lagi gitu kan. Makanya di situ gua ngamuk, walaupun apapun yang terjadi udah gua hadepin gitu kan. Udah bener tuh Bang Opik. Iya, makanya alhamdulillah di situ sampai gua ke ada teman deket di sana panggilin Ustadz, dan Ustadz juga kaget Bang, kenapa ada acara penggalian makam kok saya nggak dikasih tahu gitu kan, sementara kan perlu doa-doa yang benar katanya untuk ini bukan jasad binatang loh katanya. Ini nggak bisa sembarangan kita mindahin mayat ke tempat yang lain, harus ada tata cara yang lebih sesuai syariat agama. Gitu, makanya kalau memang pengen sempurna kenapa harus pakai dukun. Di situ juga ada pro kontra lah antara warga di sana. Dan alhamdulillah si mantan mertua itu ngikutin cara gua Bang.
pakai kiai. Dan akhirnya sampai gue diancam, liatin aja gue bakalan tenang hidup lu gitu kan, sampai gue naik pitam lagi dan sampai gue ngancam lagi balik ke dukunnya itu gitu. Gokil sih. Sampai akhirnya Bang Opik sempat ngelihat si orang ini, yang si buntung ini masih ada di situ. Ada bang di mobil. Kalau waktu itu gue mau loncat bang, mau gue kejar itu, beneran mau gue kejar pakai apa, kayak mau pakai balok ya, mau pakai kayu. Gue udah keingetan lagi tuh di masa lalu yang pernah di malam pertama kejadian tuh kebayang lagi bang semua di muka gue. Pas dia tidur dalam bini gue gitu kan. Di situ wah udah gue ambil golok, gue kejar, anak gue nangis sambil gendong cucu gue, mohon jangan ya udah gue ngalah. Gue kalah bang kalau sama keluarga, sama anak apalagi. Makanya gue nggak terima kalau anak istri gue dibully gitu kan. Iya benar. Ya kita sih nggak apa-apa lah mau diapain, jangan keluarga lah ya. Kalau gue udah kebal lah bang, mau dibilang A, B, kata binatang mau keluar ke gue silahkan. Mau dituduh dikecam sebagai mantan pembunuh, oke lah, gue ngerasa gitu kan. Tapi jangan libatin anak gue yang nggak tahu dosa dong gitu kan, sama bini gue yang nggak tahu apa-apa gitu. Alhamdulillahnya mental bini gue kuat bang. Kalau nggak kuat mental nggak tahu lah. Iya. Mereka sering dibully sama mereka gitu kan. Dan alhamdulillahnya lah tabah lah istri gue bang. Nah oke. Nah dari sini yang buat yang pada nonton ya, maksudnya ini udah episode terakhir yang menjelaskan bahkan sampai update terakhir per satu semalam tadi seperti apa. Dan apa ya, mungkin kita semua bisa doain ya, mudah-mudahan Bang Opik nggak terkena masalah lagi dengan ancaman dari dukunnya itu yang ibaratnya sudah mau ngebawa ke jalur hukum ya. Karena kan ibaratnya Bang Opik melakukan atas dasar aksi dan reaksi ya kan. Dia melakukan sesuatu yang provokatif, Bang Opik terpancing kan. Betul. Oke, mudah-mudahan sih kalau emang pun terjadi pemanggilan Bang Opik artinya sudah siap lahir batin ya. Siap bang. Karena di sini gue ngerasa nggak salah gitu. Bener, nggak salah. Iya. Dan Bang Opik ya, ngapain sih lu udah ibaratnya udah ngejahatin gua dan semuanya, datang lagi mau dengan cara lu lagi, ya ngapain kan? gitu kan? Kalau memang kalau mau disempurnakan menurut syariat agama itu nggak ada ritual-ritual seperti Nggak itu. ada. Kita doa yang diperlukan kan. Betul. Itu sampai sama ustadznya juga dimandikan lagi bang jenazahnya bang. Diulang lagi, takutnya sebelum dimakamkan dulu nggak sempat dimandiin takutnya gitu. Makanya dimandikan ulang dan disempurnakan lah. Oke, luar biasa. Nah, dari semua kejadian rentetan dari awal sampai terakhir ini yang udah Bang Opik alamin ini bisa dibilang apa ya, sebuah kisah yang wow banget sih. Perjalanan yang bisa dibilang tragis, sedih, mengerikan, dan juga sedih banget sih dengan keluarga yang sampai dibully dan segala macam. Bang Opik nih, buat yang pada nonton, apa sih sebelum kita tutup semuanya ini dengan apa yang Bang Opik alamin sampai hari ini? Ya buat teman-teman semua yang nonton cerita gua di malam ini, ya intinya kita jangan mudah terpancing aja lah dengan sesuatu yang mengakibatkan kerugian buat diri kita sendiri. Kenapa gua bisa ngomong kayak gini? Karena gua yang ngalamin bang. Jadi buat teman-teman jangan sampai lah apa yang pernah gua alamin teralami lah teman-teman. Gitu aja bang. Jadi intinya setiap ada masalah kita cobalah usahakan dengan kepala dingin dan musyawarah. Karena Bang Opik udah ngalamin yang namanya emosi menguasai, itu menghancurkan kehidupan Bang Opik. Betul. Mengakibatkan kerugian untuk semua. Untuk semua, dan itu seumur hidup penanggungnya Bang Opik. Betul. Ya. Sampai sekarang masih adalah akibat-akibat yang dirasakan lah, seperti bulian, hinaan ataupun lain sebagainya lah gitu. Bahkan di kemarin tuh ada, nggak banyak sih, 1-2 lah netizen juga yang ngebully Bang Opik dengan sudut pandangnya sendiri gitu. Ya hak mereka lah ya untuk menilai ya. Yang penting Bang Opik berusaha ibaratnya menceritakan yang sebenarnya. Betul. Dan yang Bang Opik rasakan, dan sampai per hari ini itu luar biasa sih. Ini cerita paling update yang pernah gua tayangin ya sekarang ini, karena terakhir kali kejadiannya masih baru semalam bro, dan ntar malam gue nginep di rumah Bang Opik. Mudah-mudahan nggak ada suara-suara aneh lah. Kalau ada tenang Bang Opik, asal pintunya dikunci, gue siap ngacir. Biasanya suka ada aja sih kalau yang nginep itu dengar suara apa. Oh gitu. Yang keseringannya sering datangin kedasi tengah malam. Kedasi, burung kedasi. Itu di genteng sering. Kalau nggak gagap, kalau ada yang nginep makanya takut. Padahal cuma suara burung doang. Tapi yang mudah-mudahan malam ini nggak ada lah. Iya, kedasi tengah malam di atap sih kagak normal bang. Oke, anak jin gimana? Kalau udah kedasi? Kita sate? Oke. Nah, gue demen nih.
Oke, brother. Mudah-mudahan kisah ini kita bisa ambil pembelajarannya dari Bang Opik ya. Dan buat lu semua, jangan lupa yang ingin bercerita juga, lu bisa hubungin gue di nomor yang tertera di sini selagi lu masih di Indonesia. Kalau Papua gue belum ada duitnya, tapi Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, cita lu naik, insya Allah gue akan datengin. Oke bro, Bang Opik, sebelumnya gue thank you banget. Gue closingin dulu, ntar baru kita lihat. Bro, di sini serem bro, serius. Dari tadi banyak. Oke Bang Opik, Bang Opik, gue gak konsen. Oke bro, sebelumnya Bang Opik, sampai nggak fokus gue. Thank you banget nih, udah ceritanya, kisahnya Bang Opik. Dan masih ada beberapa kisah Bang Opik yang di luar kisah ini ya. Dan ini pengen gue angkat juga karena kisah Bang Opik ini keren dan ini real banget. Gue akan angkat. Lu masih pengen tahu kisah Bang Opik? Episode selanjutnya bakalan ada Bang Opik ya. Oke? Gua dan Bang Opik undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem.